El-Fadis mempersembahkan serial Ngobrol Siroh Sahabat bersama Ustadz Henry Lensa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa junudihi ila yaumiddin. Wahsy ibnu Harbin, dia berkata, pada satu hari berkata Jubair ibn Mut'im, yang mana ia adalah tuannya, "Idza aradta an takuna hurran fa'alaika biqatli Hamzah ibn Abdul Muttalib." Apabila engkau menginginkan kemerdekaan, wahai Wahsy, ungkap tuannya Jubair ibn Mut'im, hendaknya engkau membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Karena Hamzah bin Abdul Muttalib telah membunuh Tu'aimah ibn Adi, yang itu paman dari Jubair ibn Mut'im. Ketika kaum muslimin mengalahkan orang-orang kafir Quraisy di perang Badar, tokoh-tokoh Quraisy sebagian terbunuh. Salah satunya adalah Tu'aimah ibn Adi. Sebagai manusia yang menginginkan kemerdekaan hidup, menginginkan kebebasan, ia menjadikan tawaran ini sebagai kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Kesempatan tidak akan terulang untuk kedua kalinya. Ketika datang hari yang ditentukan, yaitu peperangan Uhud, yang mana orang-orang Quraisy ingin mengambil dendam atau membalas dendam kepada kaum muslimin, maka pasukan Quraisy pun berangkat dari Makkah menuju Madinah untuk menghabisi kaum muslimin. Salah satu yang paling semangat untuk menjadi bagian dari pasukan kafir Quraisy ini adalah Wahsy ibn Harb, dan di sana ada Khalid bin Walid, panglima perang kafir Quraisy pada waktu itu. Harapan yang dinanti-nanti pun tiba. Wahsy terus mengamati pergerakan kaum muslimin di perang Uhud. Ia mencari titik temu Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad SAW, yang menjadi lambang dari perjuangan umat Islam pada waktu itu, panglima besar umat Islam Hamzah bin Abdul Muttalib. Wahsy fokus kepada satu sasaran, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Ketika kesempatan sudah ada di depan mata dan dia melihat Hamzah bin Abdul Muttalib, seketika itu Wahsy melemparkan anak tombak yang berada di tangannya dan tepat mengenai Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib pun gugur menjadi syahid, sehingga Rasulullah SAW mengatakan sebagai syahidnya umat Islam, Sayyidu Syuhada, Hamzah bin Abdul Muttalib. Gugurnya Hamzah bin Abdul Muttalib meninggalkan kesedihan yang mendalam di hati Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Kesedihan ini pun terus berlaru, menggelayut di hati Rasulullah SAW, sehingga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kaum muslimin memiliki kekuatan dan bisa menaklukkan kota Mekah. Akhirnya
orang-orang kafir Quraisy, tokoh-tokoh mereka, pengikut-pengikut mereka tunduk kepada Islam. Wahsy akhirnya melarikan diri dari Mekah ke Taif. Tetapi mendengar kabar bahwa Muhammad SAW akan menerima orang-orang yang masuk Islam dan akan memaafkan mereka, Wahsy pun ikut berangkat dari Taif menuju Rasulullah SAW di Makkah untuk menyatakan keislamannya. Ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, Rasulullah bertanya kepada Wahsy setelah mengumumkan keislamannya, "Anta Wahsy, kamu Wahsy?" "Naam, qatalta Hamzah, engkaukah pelaku pembunuh Hamzah bin Abdul Muttalib? Qad kana kama balagok." "Betul, wahai Rasulullah, seperti apa yang sudah sampai informasi kepada engkau." "Tastati an tughayyib wajhaka anni." Hendaknya engkau tidak menampakkan mukamu di hadapanku. Jadi Nabi SAW masih bersedih walaupun Nabi Muhammad SAW menerima keislaman Wahsy, tetapi kepedihan itu dan rasa sedih itu masih berada di hati Nabi Muhammad SAW. Kisah ini terdapat dalam Sahih Bukhari. Wahsy pun menyadari akan kesalahan masa lalunya, tetapi ia sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan kesalahan-kesalahan masa lalu bagi orang-orang yang telah masuk Islam. Ia merenungi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahul 'adab wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila amalan saliha wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima." Siapapun yang sudah menyatakan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun masa lalu mereka, apapun dosa-dosa mereka, bahkan Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi, "Wahai hambaku, apabila engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh langit dan bumi ini, sementara engkau datang menghadapku tanpa berbuat syirik, aku akan mendatangimu dengan sepenuh langit dan bumi ampunan." Betapa Wahsy sebagai orang yang telah membunuh panglima besar umat Islam dan membuat hati Rasulullah SAW bersedih, ia tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ia berjanji akan menukar itu semua dengan amalan soleh. Di dalam Sahih Bukhari diterangkan, "Falamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kharaja Musailimatu al-Kazzab, kharajtu ma'an nas fala'alli aqtuluhu fa ukafi'a bihi Hamzata ibn Abdul Muttalib." Ketika Nabi meninggal, kaum muslimin diuji dengan ujian sangat berat, yaitu murtadnya orang-orang Islam dan bersatunya mereka di bawah bendera Musailimah Al-Kadzab, yang mana perang ini sangat mengkhawatirkan keadaan dan stabilitas kaum muslimin, sehingga para qurra, ahli Quran banyak terbunuh
ketika mencoba melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan kesalahan Musailimah Al-Kadzab, sampai Umar bin Khattab mengatakan kepada Abu Bakar Siddiq, cepatlah Al-Quran itu dibukukan, karena saya khawatir Quran akan sirna, karena ahli-ahli Quran semuanya gugur di medan jihad ketika melawan Musailimah Al-Kadzab. Akhirnya Wahsy terus bersemangat maju di medan tempur, dan ia mencari sasaran inti dari musuh Islam, yaitu Musailimah Al-Kadzab. Sampai pada satu ketika, faida bi rajulin fi salmati jidar ka'annahu jamalun awraq faromaitu biharbati fawada'tuhu baina sadyaihi fakharajat al-harbah. Sampai ketika aku melihat ada seorang lelaki berdiri di sebuah celah di antara dinding-dinding, seolah-olah unta yang berlumuran debu, rambutnya acak-acakan. Faromaituhu, kemudian saya arahkan tombak saya dan tepat mengenai sosok tersebut yang menyerupai unta yang berlumuran debu tadi dan rambutnya acak-acakan. Ternyata itu memang Musailimah Al-Kadzab. Jadi mengenai antara pundak Musailimah, yaitu dadanya, sehingga tombak tersebut menembus dada Musailimah Al-Kadzab sehingga gugur. Dan terdengar kabar bahwa Musailimah pun mati. Sehingga Wahsy berkata, seandainya Rasulullah SAW hidup, tentu ia berbahagia. Qataltu biharbati fil jahiliyah khairan nas wa qataltu biharbati fil islami syarran nas. Dengan tombak ini aku pernah membunuh orang yang paling mulia di dalam Islam, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan dengan ini, ketika aku sudah masuk Islam, dengan tombak ini pula aku menghabisi orang yang paling membahayakan kaum muslimin, yaitu Musailimah Al-Kadzab. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi memang setiap orang punya masa lalu. Sesungguhnya bukan Wahsy saja yang mempunyai masa lalu yang kelam, berbuat syirik, membunuh, berzina. Bahkan sahabat-sahabat yang lain pun pernah melakukan kesalahan. Khalid bin Walid itu justru dengan sebab dia gugurlah kaum muslimin di Uhud sekitar 70 sahabat terbaik. Dulunya juga orang kafir. Umar bin Khattab dulunya mau membunuh Rasulullah SAW. Abu Sufyan itu panglimanya yang menghabisi Rasulullah SAW di perang Uhud. Tetapi ketika mereka bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan terima dosa-dosa mereka. Karena al-Islamu yajubu ma qablaha. Islam itu akan menghapus dosa-dosa sebelumnya. Kemudian yang perlu dicatat adalah jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan berikanlah yang terbaik untuk agama ini. Dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menutup kita dengan kebaikan. Karena al-ibratu bil khawatim, inti dari perjalanan hidup kita adalah penutupannya. Apabila penutupan kita adalah kebaikan dan ketaatan, maka dengan itu kita akan menang. Dan yang harus kita pikirkan adalah sekali-kali jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wahsy telah membahagiakan kaum muslimin dengan membunuh inti dari pusat kejahatan pada waktu itu, yaitu nabi palsu Musailimah Al-Kadzab. Tashabbahu bil kirami fa in lam takunu mislahum fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikuti terus episode Ngobrol Sirah di El Padis.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ketabahan dan keimanan sampai kita menutup mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.